Shalom. Salam damai sejahtera buat semua kita. Kita berada di bawah tema hidup yang bertanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dia bilang melakukan semua tugas dan kewajiban dengan sungguh-sungguh, atau dengan kata lain, siap menanggung segala resiko atas perbuatan sendiri, baik sengaja maupun tidak. Dan ini menjadi sebuah nilai yang mestinya ditanamkan sejak dini sekali kepada generasi-generasi kita. Ciri dari tanggung jawab itu ialah kalau orang itu disebut bertanggung jawab jika ia dalam menjalankan sesuatu ia sungguh-sungguh. Ia berusaha melakukan yang terbaik. Ia memiliki karakter yang disiplin. Ia dapat dipercaya. Ia taat terhadap aturan. Dia jujur dalam tindakan, dia berani ambil resiko, dan dia rela berkorban. Itu orang disebut dia ini orang bertanggung jawab. Bentuk dari tanggung jawab itu macam-macam, yaitu kepada diri sendiri, kepada Tuhan, atau kepada komunitas yang lebih luas. Contoh kepada Tuhan itu ialah orang yang tahu bersyukur, itu orang bertanggung jawab. Orang yang sadar akan setiap perkataan maupun perbuatan yang dia buat. Dan orang yang menjalankan perintah Tuhan dengan ucapan syukur, ya, itu ciri, itu orang yang bertanggung jawab, dibentuk seperti itu. Kalau di dalam keluarga dia tahu bagaimana dia mampu, dia harus menjaga nama baik keluarga. Jadi biasanya di dalam setiap rumah tangga ada rule tersendiri, ya, ada aturan tersendiri. Masing-masing rumah tangga punya aturan yang berbeda-beda. Dan sekarang sepertinya sudah sangat fleksibel, ya. Kalau zaman dulu aturan ketat itu jelas, jam berapa harus masuk rumah dan lain-lain. Anak perempuan itu batas jamnya ada, beda dengan anak laki-laki itu zaman dulu. Kalau sekarang hampir tidak jelas batas anak-anak ada di luar rumah. Demikian juga suatu komunitas lebih luas, misalnya gereja, masyarakat, atau bangsa dan negara. Tentu ada nilai, ada norma yang menjadi sesuatu yang mesti kita jalani. Itu menjadi sebuah hukum yang selalu menempel dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Ketika ia disebut bertanggung jawab, ia tahu ada nilai-nilai, ada norma-norma yang mesti ia lakukan. Dari sini kita mencoba untuk melihat pemberitaan ini, firman Tuhan. Saya coba memperkenalkan tentang Yehezkiel. Yehezkiel ini adalah nabi yang satu zaman dengan Yesaya, Yeremia. Tapi mereka beda tempat pemberitaan. Jadi kalau Yesaya, Yeremia sama-sama pada masa pembuangan, tapi mereka ada di Israel, mereka ada di Yerusalem, bersama dengan umat Tuhan yang tersisa yang tidak dibawa ke pembuangan. Ya, Yesaya, Yeremia menyampaikan nubuat Tuhan di Yerusalem. Tetapi berbeda dengan Yehezkiel. Yehezkiel termasuk salah satu nabi yang sama-sama diangkut, dibawa ke tanah pembuangan. Jadi Yehezkiel ini hidup di Babilonia, di negeri Babel, di mana di sana ia menjadi orang asing, orang tawanan bersama dengan umat Israel yang terbawa ke negeri pembuangan. Tentu situasinya berbeda. Mungkin sama-sama susah, sama-sama sulit, tapi rasanya berbeda. Orang yang susah di negeri sendiri
berbeda dengan orang yang susah di negeri orang lain. Iya toh? Tentu kita dapat merasakannya. Nah, ini perasaan yang dirasakan oleh Nabi Yeskial. Apa yang menjadi kondisinya? Ia orang yang susah bersama dengan orang-orang yang susah, yang menjadi tawanan, yang dibawa ke Babel. Penderitaan ini berkepanjangan karena masa pembuangan itu diperkirakan 70 tahun. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, kita dapat membayangkan betapa susahnya orang ini yang terbuang, ya, umat Tuhan yang ada bersama-sama Yeskial. Dan di sini mereka mulai menggerutu dengan kata-kata mutiara tadi, ya. Mereka menyampaikan hal ini, yaitu ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Ini peribahasa, ya. Sebenarnya mereka sedang menyampaikan kemarahan mereka kepada Tuhan. Mereka berpikir dan mengambil sebuah kesimpulan bahwa penderitaan yang sedang mereka alami ini akibat dari dosa leluhur mereka, nenek moyang mereka dihukum oleh Tuhan, kemudian mereka dibawa ke tanah pembuangan dan mereka ada di dalam kondisi yang susah berkepanjangan. Pertanyaan kepada kita, benar begitu? Saudara-saudaraku yang kekasih, 2 kali Allah menyampaikan hal ini. Tindakan Tuhan tidak, apakah tindakanku yang tidak tepat ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Saudara-saudaraku yang kekasih, ketika mendengarkan kalimat sindiran ini, Allah lewat Nabi Yeskial mau menyampaikan kepada umatnya. Mari kita berefleksi. Jika kita ada dalam sebuah kesulitan, mana yang lebih mudah? Kita melihat kondisi kita, berefleksi terhadap tentang kehidupan kita, atau lebih mudah mana? Kita menyalahkan orang lain, berefleksi pada diri kita, menyalahkan Tuhan. Ada 3 hal ini, ya. Kita mau salahkan siapa? Ketika kita mendapatkan kesulitan, mana yang lebih mudah dan yang lebih biasa kita lakukan? Menyalahkan Tuhan yang tidak jawab doa-doa kita, menyalahkan orang lain yang ada di sekeliling kita sebagai sebab dari kesusahan yang kita alami, atau kita berefleksi terhadap diri kita sendiri. Mana yang lebih mudah? Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita bilang bahwa kita berefleksi terhadap diri kita sendiri, ketika kita ada dalam pergumulan yang berkepanjangan dan tiada henti, maka kita tidak perlu cari orang berdoa. Kita duduk dalam kamar, bersaat teduh, berefleksi, Tuhan, apa maunya Tuhan dengan persoalan, pergumulan yang tiada henti yang sementara ini saya alami. Itu kalau kita mau berefleksi terhadap kondisi yang kita alami. Tetapi ketika kita jalan keliling dari satu tim doa yang ini, bila mama berdoa banyak dulu, naketi dulu. Maka ketika kita pulang, saya tidak akan pergi di situ lagi, karena saya akan pergi di yang satu sampai saya dapat jawaban yang saya mau. Saudara-saudaraku yang kekasih, kenapa saya mengambil contoh ini? Karena ini yang terjadi, kondisi yang terjadi dalam umat Israel. Mereka tidak berefleksi terhadap kondisi mereka. Mereka tidak mencari apa maunya Tuhan terhadap penderitaan yang mereka alami. Mereka tidak berefleksi untuk membawa diri kepada Tuhan, minta Tuhan petunjuk. Apa yang mesti kita lakukan Tuhan terhadap penderitaan yang berkepanjangan seolah-olah tidak berhenti kita alami. Tetapi mereka dengan lebih mudah mengatakan Tuhan yang salah,
Karena dosa leluhur saya ditimpakan kepada saya. Ayah-ayah yang makan buah mentah, kenapa gigi anak-anaknya yang menjadi ngilu? Ayah-ayah orang tua leluhur kita yang melakukan kesalahan, kenapa saya yang ditimpakan penderitaan ini? Mereka tidak berefleksi akan kehidupan mereka hari lepas hari. Bahkan ketika mereka ada di tanah pembuangan, sebagai suatu bentuk didikan dan ajaran dari Tuhan kepada mereka, mereka tidak berefleksi. Mereka tidak memperbaiki diri, tapi mereka mencari salah. Siapa yang salah? Karena itu 2 kali Allah menegaskan hal ini lewat Nabi Yesaya di ayat 25 dan 29. Ketika Allah menjelaskan begitu panjang lebar dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-24, 2 kali Allah mempertanyakan hal ini. Yang mana yang tidak tepat? Apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Karena Allah memberi penegasan pada ayatnya yang ke-4 bacaan kita, bahwa Allah adalah Allah yang adil. Allah adalah Allah pemilik kehidupan. Semua jiwa ada di tangan Allah, baik itu jiwa anak maupun jiwa ayah, jiwa orang tua leluhur, kehidupan orang tua pada masa lalu, bahkan kehidupan anak-anak pada masa kini. Allah memberi penegasan ini kepada Nabi Yeheskiel, bahwa setiap orang harus menanggung apa yang ia perbuat. Setiap orang bertanggung jawab atas segala yang ia lakukan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, secara terang benderang Allah memberi contoh. Jika ayahnya bertindak tidak benar menurut kehendak Tuhan, maka ialah yang akan menerima penghukuman. Karena itu setiap saya dan saudara punya kapasitas, punya tanggung jawab untuk memutuskan mata rantai ini. Cukup sampai di saya. Seandainya ayah saya adalah seorang pelaku kekerasan dalam rumah tangga, maka cukup sampai di saya. Saya tidak boleh lagi melakukan kekerasan ketika saya berumah tangga. Jika saya sebagai anak pernah menjadi korban kekerasan, maka cukup sampai di saya. Anak-anak saya tidak boleh menjadi korban kekerasan. Kita punya tanggung jawab yang sama untuk memutuskan mata rantai ini. Karena pada mata rantai ini, saya dan saudara akan diperhadapkan dengan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Masing-masing kita akan bertanggung jawab atas segala perbuatan, perkataan atau apapun itu yang sementara ini kita jalani dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di sini Allah bertindak atas keadilan. Di sini Allah bertindak atas kebenaran. Karena kita tahu Allah adalah Allah yang maha adil. Allah adalah Allah yang maha benar. Bacaan ini juga menerangkan kepada saya dan saudara bahwa Allah sangat menentang orang-orang yang tidak taat dan orang-orang yang terus mau hidup dan bergumul dalam dosa, tidak mau keluar dari lembah pencobaan itu. Doa Bapa kami bilang apa? Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ya. Kita bisa minta Tuhan untuk jangan membawa kami kepada pencobaan. Kemudian kita mengambil ayat Alkitab dan kita mengatakan roh penurut tetapi tubuh lemah. Kita melangkah menuju pencobaan dan kita bilang mau bilang apa lagi? Saudara-saudaraku yang kekasih, tetapi sesuatu yang luar biasa yang juga terbaca bagi saya dan saudara dalam ayat yang ke-21 dan 22. Forgive and forget. Pengampunan dan Allah melupakan. Secara jelas melalui Nabi Yeheskiel Allah menyampaikan bahwa ketika
ketika seorang begitu berdosa, tapi pada satu titik tertentu ia datang kepada Tuhan, mengaku dosanya, bertobat dengan sungguh dan tidak balik ke belakang lagi, maka Allah mengatakan dalam ayat 21 dan 22, segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Sungguh luar biasa. Kita memiliki Allah yang bukan pendendam. Kita memiliki Allah yang adil dalam keadilannya. Dan kita memiliki Allah yang luas dalam kasih-Nya. Ia selalu membuka pintu anugerah bagi saya dan bagi saudara. Dan pintu itu terbuka lebar setiap saat dan setiap waktu. Hanya saja kita tidak tahu sampai kapan waktu itu tersedia bagi saya dan saudara secara pribadi. Karena itu jika hari ini kita mendengarkan firman Tuhan ini, di bawah tema hidup yang bertanggung jawab, kita diingatkan bahwa pada akhirnya kitab Wahyu mengatakan hanya perbuatanmu yang akan engkau bawa ketika engkau menghadap kepadanya. Kita diingatkan bahwa apapun yang terjadi hari ini adalah bagian yang kita akan bertanggungjawabkan pada hari esok. Apapun yang terjadi pada hari kemarin telah berlalu, dan hari ini kita bisa datang dalam pengampunan yang sungguh, pertobatan yang sungguh. Maka hari kemarin pun berlalu karena kasih anugerah Allah berlaku hari ini dan besok. Jangan tunggu sampai besok. Setiap keputusan Allah adalah kebenaran dalam keadilan. Karena itu jangan kita membuang-buang waktu. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, seringkali kita membuang banyak sekali waktu untuk mencari-cari kesalahan orang lain atas apa yang kita alami hari ini. Karena hal itu adalah hal yang lebih mudah bagi kita. Dan yang lebih parah lagi, seringkali kita menyalahkan Tuhan dalam segala yang terjadi dalam hidup ini. Ayat 22 memberi penegasan dan mengingatkan saya dan saudara bahwa kasih karunia Allah tidak terbatas. Kasih Allah terus datang dan ditawarkan kepada kita, saya dan saudara. Allah selalu menunggu. Adakah keinginan untuk mau berubah, bertobat dengan sungguh di hadapannya? Karena hari ini firman Tuhan mengajak saya dan mengatakan kepada saya dan saudara bahwa untuk segala sesuatu ada konsekuensinya. Apapun itu, kita akan diperhadapkan dengan pertanggungan jawab. Karena itu tetaplah setia pada jalan Tuhan. Tetaplah ada dalam ucapan syukur yang benar. Lakukanlah segala sesuatu dengan rasa syukur. Karena hanya itulah cara kita memuliakan Bapa kita di sorga. Amin. Kita akan mengaku iman kita kepada Tuhan. Jemaat Tuhan di